Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para nabi tentu menjadi cerita menarik bagi umat Islam. Karena banyak sekali sejarah yang dialami para nabi pada zamannya untuk demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kali ini akan dikisahkan seorang nabi yang dibunuh karena ulah dari iblis. Lantas siapakah nabi tersebut dan bagaimana mungkin bisa terbunuh di dalam sebuah pohon dengan cara digergaji? Simak video ini sampai akhir. Nabi ini tercatat dalam Taurat, Injil, dan disebutkan di banyak ayat Al-Quranul Karim. Nabi ini pun sangat ma'ruf, karena putranya juga seorang nabi, dan erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi Zakaria, yang merupakan ayah dari Nabi Yahya. Nabi Zakaria merupakan nabi yang hidup di zaman yang dimana tempat dan lingkungannya sangat mulia. Beliau hidup di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sendiri merupakan tempat yang sangat suci, dan di sekitarnya terdapat para ruhban, ahli-ahli ibadah, dan orang-orang saleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria hidup sezaman dengan keluarga yang sangat mulia pula, yang dicantumkan dalam Al-Quran yang disebut dengan Ali Imran, yang merupakan ayahanda Maryam atau kakek dari Nabi Isa alaihissalam. Kisahnya pun tersebar di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Maryam, surat Al-Anbiya, dan surat-surat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria merupakan nabi yang sangat mulia karena banyak diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Dikisahkan sebelum kelahiran Al-Masih atau Isa bin Maryam, Zakaria merupakan salah satu kibar Robbaniyun, yaitu orang-orang atau kelompok orang yang di dalam bulan Ramadan, ataupun di luar Ramadan, tetap menjadi orang yang sangat alim. Beliau merupakan salah satu senior orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala tengah menguji Nabi Zakaria dengan tidak memiliki keturunan atau anak dalam waktu yang cukup lama. Hingga ia terus-menerus dan tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dikatakan, selama 70 tahun, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak. Hingga akhirnya saat berusia 100 tahun, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Pada saat itu, istri dari Nabi Zakaria sudah berumur 90 tahun. Maka lahirlah putra Nabi Zakaria bernama Yahya. Diceritakan, Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Miraj. Nabi Muhammad dalam peristiwa Miraj itu juga berjumpa dengan banyak nabi. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Zakaria. Saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Zakaria, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ishaq bin Bishr, dalam kitabnya Al-Mubtada dari Ammar bin Maimun, dari bapaknya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai bapa daripada Yahya," maksudnya adalah Zakaria, "kabarkan kepadaku bagaimana cara kematianmu. Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Nabi Zakaria pun mengatakan, "Wahai Muhammad, saya memiliki anak, dan namanya adalah Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin dan orang yang menjaga kehormatan. Dan dia pun tidak berhajat kepada perempuan." Singkat cerita, tiba-tiba seorang wanita, yang merupakan putri raja dari Bani Israel, suka terhadap putra Zakaria, yakni Yahya. Dan wanita itu adalah wanita yang bekerja sebagai pelacur. Kemudian dia mendatangi Yahya, merayunya dan menggodanya. Tapi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya karena ditolak oleh Yahya, kemudian wanita itu pun berniat membunuh Yahya. Dari situ, kemudian wanita itu menghasut ayahnya yang merupakan seorang raja. Raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh Yahya. Maka berangkatlah pasukan itu, kemudian menangkap dan membunuh Yahya. Setelah membunuh Yahya, mereka menargetkan Zakaria untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat terdapat pepohonan. Zakaria pun datang ke salah satu pohon itu, karena ada satu pohon yang memanggil-manggil dirinya.
Pohon itu mengatakan, "Ya Zakaria, ya Zakaria, kemarilah, kemarilah. Masuklah ke dalam pohon ini." Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah dan kemudian tertutup kembali. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan iblis saat itu melihat Zakaria yang masuk ke dalam sebuah pohon. Maka, saat datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, iblis tidak tinggal diam. Ia pun menjelma menjadi manusia dan mengisyaratkan kepada orang yang memburu Zakaria dengan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Tetapi, pasukan raja itu tidak langsung percaya. Hingga akhirnya, mereka meminta bukti. Lantas, iblis pun membuktikannya dengan menampakkan kain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar. Kemudian, para pasukan itu lalu membawa gergaji besar dan menggergaji pohon itu. Zakaria yang ada di dalam pohon itu pun terbelah menjadi dua. Dan Nabi Zakaria pun meninggal dunia. Kemudian, Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu, wahai Zakaria?" Maka Zakaria mengatakan, "Tidak. Yang merasakan sakit itu justru adalah pohon tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut ruhku sebelum gergaji itu sampai ke badanku." Dari sini, menunjukkan bahwa sebab kematian Zakaria, karena merupakan laporan iblis kepada pasukan Raja Israel. Untuk diketahui, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir mengomentari riwayat ini. Dia mengatakan hadis ini lafadznya aneh. Jadi, dia sangat heran, jika sampai dimarufkan kepada Rasulullah, maka ini mungkar karena menyelisihi hadis-hadis yang syahih. Dalam hadis-hadis Isra dan Miraj, tidak disebutkan Zakaria. Namun, hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang syahih itu adalah, bahwa Nabi Muhammad hanya bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Dan keduanya adalah Ibnu Al-Khola. Perlu diketahui, bahwa hadis-hadis ini masih diperbincangkan kesyahihannya. Kendati demikian, tersebar dalam beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria. Terdapat 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. 1. Zakaria mendengar terbunuhnya Yahya, yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja yang zalim suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar itu, marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun Yahya adalah seorang nabi, putra dari Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya? Kemudian, kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Ketika kaumnya Zakaria hendak membunuh sang raja zalim itu, raja mendahului kaum Zakaria. Si raja justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampailah ke sebuah pohon. 2. Saat Nabi Zakaria mendengar bahwa Yahya terbunuh secara zalim di tangan Bani Israel, kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua yang dicari oleh Raja Bani Israel. Mendengar itu, Nabi Zakaria akhirnya lari ke dalam hutan. Di hutan, Nabi Zakaria berjumpa dengan sebuah pohon besar. 3. Dalam riwayat yang ketiga ini, disebutkan bahwa tidak ada kaitannya antara Zakaria dengan terbunuhnya Yahya. Namun riwayat ini, saat Maryam binti Imran hamil, dan melahirkan Isa bin Maryam, saat itu orang yang memasuki mihrab Maryam adalah Zakaria. Maka mulailah orang-orang menuduh dua manusia yang sangat mulia itu telah melakukan perzinahan. Jadi, orang-orang Yahudi menuduh Zakaria telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Dan, orang yang pertama menuduh terjadinya perzinahan ini adalah Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar merupakan seorang ahli ibadah di Masjid Baitul Maqdis. Sebab itulah, akhirnya Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan, kejadian itu pun terjadi sebelum penyerangan Buhun Nasar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina. Zakaria pun mendengar dirinya menjadi target pembunuhan sang raja. Maka kemudian, memilih untuk kabur dan melarikan diri ke dalam hutan. Saat sampai di hutan itu, Zakaria pun melihat sebuah pohon. Meski terdapat kisah yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria, tetap ada kemiripan. Yakni Nabi Zakaria lari ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman, demikianlah kisah tentang Nabi Zakaria, yang terbunuh di dalam pohon, gara-gara ulah dari iblis.
Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan kita, dan dapat pula menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada informasi yang saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.